Halo teman-teman, selamat datang kembali di Belajar Pajak Gratis, belajar pajak online secara gratis dan benar. Kami mengucapkan selamat Natal buat teman-teman Kristiani yang merayakan dan selamat tahun baru buat kita semoga. Semoga kita sukses dan sehat-sehat terus. Hari ini kita mau bicara tentang serba-serbi pajak masukan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Yang pertama kita akan membahas tentang pasal 9 dan 9 Undang-Undang PPN. Pajak masukan yang dapat dikreditkan tapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran dapat dikreditkan pada masa berikutnya paling lama 3 masa pajak setelah berakhirnya masa pajak pada saat faktur pajak dibuat, sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dikapitalisasi dalam harga perolehan barang kena pajak. Faktur pajak tanggal 15 Januari 2021 dapat dikreditkan paling lambat dalam SPT masa PPN April 2021 ya. Dan SPT masa April 2021 dilaporkan paling lambat tanggal 31 Mei 2021. Jadi sekarang boleh dikreditkan 3 masa pajak berikutnya, bukan 3 bulan berikutnya, 3 masa pajak berikutnya. Kemudian kita bicara tentang pasal 9 ayat 9A Undang-Undang PPN. Pajak masukan atas perolehan PKP dan atau JKP, impor PKP atau JKP, serta pemanfaatan PKP atau JKP dan luar negeri sebelum WP menjadi pengusaha kena pajak dapat dikreditkan oleh PKP dengan pedoman penkreditan pajak masukan sebesar 80% dari pajak keluaran yang harus dipungut. Ini suatu terobosan yang sangat baik teman-teman. Dahulu sebelum menjadi pengusaha kena pajak, WP tidak bisa mengkreditkan pajak masukan yang diperoleh pada saat dia sebelum menjadi pengusaha kena pajak. Namun sekarang boleh dengan cara 80% dari pajak keluaran yang harus dipungut. Tuan Michael tahun 2021 menjual PKP 20 miliar dan non barang kena pajak 20 miliar karena kekilapannya belum menjadi PKP dan diimbau oleh DJP untuk menjadi PKP dan membayar PPN karena penghasilan sudah lebih dari 4,8 miliar. 20 miliar omsetnya dan 20 miliar non PKP sudah lebih dari 4,8 miliar. Seharusnya dia membayar 2 miliar, 10% dari 2 miliar. Namun dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, dia boleh mengkreditkan pajak masukan 80% kali 2 miliar, 1,6 miliar, sehingga PPN kurang bayarnya dengan Undang-Undang lama 2 miliar sekarang 400 juta saja. Kemudian di pasal 9B Undang-Undang PPN teman-teman, pajak masukan atas perolehan PKP dan JKP, impor PKP atau JKP, serta pemanfaatan PKP atau JKP dari luar daerah PPN dalam daerah PPN yang tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN dan diberitahukan atau ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan dapat dikreditkan oleh pengusaha kena pajak sepanjang memenuhi ketentuan penkreditan sesuai dengan Undang-Undang PPN. Artinya teman-teman, dahulu sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, pada saat pajak masukan diketahui, ditemukan atau diberitahukan pada saat pemeriksaan, pajak masukan tersebut tidak dapat dikreditkan. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini terobosan yang luar biasa. Sekalipun ditemukan pada saat pemeriksaan atau diberitahukan saat pemeriksaan, namun pajak masukan tersebut tetap dapat dikreditkan. Pasal 9 ayat 9 huruf C Undang-Undang PPN, pajak masukan atas perolehan PKP dan atau JKP, impor PKP atau JKP, serta pemanfaatan JKP dan luar daerah PPN di dalam daerah PPN yang ditagih dengan penerbitan tetapan pajak dapat dikreditkan oleh pengusaha kena pajak sebesar jumlah pokok PPN yang tercantum dalam ketetapan pajak. Dengan ketentuan ketetapan pajak tersebut telah dilakukan pelunasan, tidak ada upaya hukum serta memenuhi pengkreditan dalam Undang-Undang PPN. Teman-teman, sebelumnya di Undang-Undang PPN yang lama, teman-teman, pajak masukan ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak tidak dapat dikreditkan. Namun sekarang, sekalipun pajak masukan tersebut ditagih dengan ketetapan pajak, tetap dapat dikreditkan dengan pajak keluarannya, sepanjang yang dikreditkan hanya pokok PPN-nya saja. Sanksi bunga atas ketetapan pajak tersebut tidak dapat dikreditkan. Demikian teman-teman serba-serbi pajak masukan ini. Semoga ini menjadi jelas teman-teman. Pajak membangun bangsa, bayar pajak dengan benar demi Indonesia maju dan sejahtera. Jangan lupa subscribe dan sampaikan ke semua teman, keluarga dan lain-lain akun YouTube pajak belajar pajak gratis ini teman-teman. Semoga ini menjadi pembelajaran buat kita semua teman-teman. Terima kasih kami ucapkan, semoga kita sehat-sehat selalu.